Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 mata kuliah penilaian kelas yang beranggotakan saya sendiri Mujita Dia Arlianti dan rekan saya Rohmat Nur Alifuddin akan menjelaskan mengenai teknik dan instrumen penilaian tes. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teknik penilaian dan instrumen tes. Tes adalah suatu alat pengumpul informasi yang bersifat lebih resmi dibandingkan alat-alat yang lain. Teknik tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan dalam bentuk tugas yang harus dilakukan dan dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Tes adalah sebuah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, ataupun pengetahuan. Maka, dapat dipahami bahwa pada evaluasi pembelajaran yang dimaksud dengan teknik tes adalah cara atau prosedur yang digunakan dan harus dilakukan sebagai pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang mana dalam bentuk tugas atau serangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Sedangkan yang dimaksud mengenai instrumen penilaian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik. Semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen penilaian seharusnya menunjang data sesuai dengan yang dibutuhkan, agar penarikan kesimpulan dapat akurat. Poin yang kedua adalah bentuk-bentuk instrumen penilaian tes. Bentuk tes yang digunakan pada lembaga pendidikan dilihat dari segi sistem penskorannya. Dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tes subjektif dan tes objektif. Tes objektif adalah tes yang penskorannya bersifat objektif, yaitu hanya dipengaruhi oleh objek jawaban atau respon yang diberikan oleh peserta didik. Sedangkan tes subjektif adalah tes yang penskorannya selain dipengaruhi oleh jawaban maupun respon peserta didik, juga dipengaruhi oleh subjektif pemberi skor. Nah, untuk tes objektif terdiri dari item-item yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif yang benar dari sejumlah alternatif yang tersedia, atau dengan mengisi jawaban yang benar dengan beberapa perkataan atau simbol. Nah, disebut tes objektif karena penilaiannya objektif. Siapapun yang mengoreksi jawaban tes objektif, hasilnya akan sama dengan kunci jawabannya, sudah jelas dan pasti. Tes objektif terdiri dari atas beberapa bentuk, yaitu yang pertama, benar salah atau true or false, atau yes or no. Fungsi bentuk soal benar atau salah ini adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membedakan antara fakta dan pendapat. Untuk bentuk yang kedua adalah pilihan ganda. Soal pilihan ganda adalah soal yang menuntut tester memberikan jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang tercantum dalam pokok soal. Nah, untuk bentuk yang ketiga adalah menjodohkan. Tes bentuk ini merupakan bentuk khusus dari tes pilihan ganda. Isi yang membedakan keduanya adalah dalam bentuk menjodohkan tidak hanya ada satu masalah jawaban. Secara nyata, dalam tes bentuk ini disediakan dua kelompok bahan atau siswa harus mencari pasangannya atau jodoh-jodoh yang sesuai antara bahan yang terdapat pada kelompok pertama dan kelompok kedua. Untuk selanjutnya, tes subjektif. Tes subjektif yang juga dikenal dengan istilah tes esai merupakan salah satu jenis tes hasil belajar yang jawabannya menuntut tester mengingat dan mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan dan mengekspresikan gagasan dalam bentuk uraian tertulis. Untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teknik penyusunan instrumen penilaian tes. Instrumen penilaian tes adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial dalam kehidupan sehari-hari yang diamati secara spesifik, atau semua fenomena ini disebut dengan variabel penelitian.
Instrumen penilaian memiliki dua aspek, yaitu yang pertama adalah aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan sendiri dapat dinilai dengan cara berikut. Yang pertama adalah tes tulis. Tes tulis adalah tes yang ada soal-soal dan jawabannya tertulis berupa pilihan ganda, isian antara benar dan salah, menjodohkan, dan penguraian. Yang kedua adalah tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru secara ucap atau secara langsung atau oral, sehingga peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara ucap juga, secara tatap muka, dan secara langsung, sehingga menimbulkan keberanian terhadap peserta didik kepada guru tersebut. Yang ketiga adalah penugasan. Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. Dan yang kedua adalah aspek keterampilan. Aspek keterampilan sendiri mempunyai nilai-nilai dengan cara berikut. Yang pertama adalah unjuk kerja atau praktek. Adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya, yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua, penilaian proyek merupakan penilaian terhadap tugas yang mengandung investigasi dan harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yang ketiga, penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah penilaian portofolio, merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Selanjutnya adalah fungsi instrumen penilaian tes. Secara umum, instrumen penilaian tes memiliki macam fungsi di dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama adalah tes dapat berfungsi sebagai alat untuk mengukur prestasi belajar siswa. Yang kedua, tes dapat berfungsi sebagai motivator dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, tes dapat berfungsi untuk upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.